Kekecewaan memaksa kita untuk mengevaluasi ulang harapan kita. Kapanpun dan dengan siapapun kita kecewa, maka di saat itulah sebenarnya yang perlu kita evaluasi adalah harapan-harapan kita. Ternyata kita tidak bisa mengubah orang-orang yang mengecewakan kita. Tapi seringkali justru Tuhanlah yang ingin kita mengevaluasi ulang harapan-harapan kita. Yang membuat seringkali kita kecewa karena ternyata harapan kita terlalu tinggi. Hari-hari ini ada banyak sekali orang-orang percaya yang melewati masa sulit dan tergoda untuk kecewa terhadap Tuhan. Apa yang membuat kita kecewa? Karena ternyata Tuhan tidak seperti yang kita inginkan dan kita harapkan. Dan seringkali doa-doa kita sepertinya tidak mengubah keadaan. Dan di titik itulah akhirnya kita mulai ragu. Kita mulai bimbang. Di situ kita mulai mempertanyakan tentang Tuhan. Disitulah akhirnya iblis mulai mengambil keuntungan. Dia terus memprovokasi kita untuk mulai kita berburuk sangka terhadap Tuhan. Kita mulai meragukan integritas Tuhan. Di beberapa kesempatan saya berkata kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan bahwa jangan pernah menjanjikan apa yang Tuhan tidak janjikan. Seringkali demi menarik banyak orang datang pada Tuhan, akhirnya kita menjanjikan apa yang Tuhan tidak pernah janjikan. Dan akhirnya orang-orang tersebut datang bukan karena oleh janji Tuhan, tetapi oleh karena janji yang kita ucapkan. Dan yang celaka adalah justru yang kita janjikan itu tidak pernah Tuhan janjikan. Itu sebabnya Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang bukan menjadi janjinya. Dia hanya bertanggung jawab untuk menggenapi apa yang dia janjikan, bukan apa yang kita janjikan. Nah, itu sebabnya saya melihat bahwa banyak sekali orang-orang kecewa terhadap Tuhan karena ternyata kita tidak mengevaluasi harapan-harapan kita. Yang pertama, sadarkah kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan? Saya ulang, Tuhan ternyata tidak pernah menjanjikan kemudahan. Yang Tuhan selalu janjikan adalah kemampuan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan di saat kita ikut Dia, berjalan dengan Dia. Tetapi yang Tuhan selalu janjikan adalah bukanlah kemudahan, tetapi kemampuan. Itu sebabnya Roh Kudus diutus dalam hidup saudara dan saya untuk Dia mengerjakan apa yang kita tidak mampu, dan Roh Kudus mengerjakan dalam diri saudara dan saya. Tidak heran kalau hari-hari ini ada banyak orang percaya yang mulai berpikir, bukankah saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi kenapa kok keadaan jadi tambah sulit? Saya mau katakan kepada saudara, pelajari Alkitab saudara baik-baik. Ternyata Tuhan tidak menjanjikan kemudahan. Yang Dia janjikan adalah kemampuan. Yang kedua yang kita perlu evaluasi adalah bahwa ternyata Tuhan tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Tetapi yang Dia janjikan adalah penyertaan. Saya ulang sekali lagi, Tuhan tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti semuanya jadi nyaman. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang yang mengikuti Dia, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari baru bisa mengikut aku. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang mengikutinya. Berarti dengan kata lain, Tuhan sudah berterus terang kepada mereka bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan bukan berarti nyaman, tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Nah, itulah yang menjadi janjinya.
Di masa-masa sulit kita, Tuhan tetap berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan. Mengapa Dia tidak pernah meninggalkan? Untuk menyertai kita. Untuk apa Dia menyertai kita? Untuk memberi kemampuan di dalam diri kita. Sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit dan keluar sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Yang ketiga yang kita perlu evaluasi adalah Tuhan tidak pernah berjanji hal-hal yang baik saja terjadi dalam hidup kita. Saya ulang, Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita berjalan bersama dengan Dia, maka hal-hal baik saja yang terjadi dalam hidup kita. Pelajarilah kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Ayub, seorang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi dia pernah mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Tragedi demi tragedi dia alami. Dan dia tergoda untuk kecewa terhadap Tuhan. Dan bukan hanya itu. Ketika kita pelajari Alkitab berikutnya, kita akan temukan dalam sosok yang bernama Yusuf. Bahwa dia berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kehidupannya. Tapi bukan berarti bahwa semua hal-hal yang baik terjadi dalam hidupnya. Ada hal-hal yang tidak baik. Dia dijual. Dia dijual oleh kakak-kakaknya sebagai budak. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah berjanji hanya hal-hal yang baik saja yang terjadi di saat kita berjalan dengan Tuhan. Tetapi kalau saudara teliti Alkitab, maka saudara akan menyadari yang Tuhan janjikan adalah Tuhan akan merekarakakan semuanya menjadi kebaikan. Bukankah dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara ada hati-hati dan kalau saudara salah dalam memahami Tuhan dan tidak memahami kebenaran firman, saudara pasti kecewa. Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak ada, bukan berarti Tuhan tidak peduli, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, tapi karena memang Dia tidak pernah berjanji bahwa kalau kita berjalan dengan Dia, maka hal-hal yang baik saja yang terjadi. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah hal-hal yang tidak baik boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan mengubah itu menjadi kebaikan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah terprovokasi oleh setan yang terus memprovokasi kita untuk kita mulai meragukan Tuhan, untuk mulai kecewa terhadap Tuhan. Ingat saudara, ketika kita kecewa, betapa pentingnya untuk kita mulai mengevaluasi ulang harapan-harapan kita. Ingat, pelajari Alkitab, belajar kenali Tuhan, bahwa sebenarnya Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia sempurna dalam kebaikan. Tuhan berjanji, ketika kita berjalan bersama dengan Dia, maka apa yang jahat, yang iblis reka-rekakan, semua yang buruk, Tuhan berjanji untuk mereka-rekakan dan mengubahnya menjadi kebaikan bagi saudara dan saya. Bukankah itu luar biasa? Bukan hanya saudara dan saya yang seringkali tergoda untuk kecewa terhadap Tuhan. Beberapa tokoh di Alkitab pun pernah mengalami kekecewaan terhadap Tuhan. Saudara bisa temukan dalam kehidupan pemazmur. Daud pernah mengalami titik dia kecewa terhadap Tuhan. Tetapi dia tidak menyerah terhadap kekecewaannya. Tokoh berikutnya dalam Alkitab yang pernah kecewa terhadap Tuhan adalah Yohanes Pembaptis. Ketika dia berada dalam penjara, dia sempat meragukan Yesus. Dan akhirnya nasihat Tuhan Yesus kepadanya yang disampaikan lewat murid-muridnya adalah, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Tanpa sadar, kekecewaan berpotensi untuk membuat akhirnya kita menolak Tuhan. Tanpa sadar, kekecewaan bisa membuat kita akhirnya mempensiunkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Yesus adalah Tuhan. Tapi seringkali tanpa sadar, ketika kita kecewa, ketika kita bertumbuh dalam kekecewaan, disitulah kita tidak lagi mempercayai dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Hari ini, ketika saudara kecewa, belajarlah untuk mengevaluasi ulang harapan-harapan kita. Ingat, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan adalah kasih. Dia sempurna dalam seluruh rencananya. Nah, itu sebabnya hari ini belajarlah untuk mulai mengenal Tuhan dan kebenarannya.